Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Berta. Di sini kita akan membahas tentang menganalisis lingkungan pemasaran. Saya, Kartika Saikusnandar, NIM 19D10101, akan menjelaskan tentang kekuatan lingkungan pemasaran yang mempengaruhi perusahaan dalam melayani pelanggan. Lingkungan pemasaran perusahaan. Lingkungan pemasaran mencakup aktor dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kekuatan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggan sasaran. Dengan menggunakan riset pemasaran dan intelijen pemasaran, perusahaan terus-menerus mengawasi dan beradaptasi di lingkungan yang berbeda, seperti Microsoft dalam banyak kasus dapat memimpin perubahan tersebut. Lingkungan pemasaran perusahaan terbagi menjadi dua, lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro terdiri dari pelaku yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan, seperti perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, publik, pasar pelanggan, dan pesaing. Yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro. Contohnya kekuatan demografis, politik, teknologi, alam, dan budaya. Tugas manajemen pemasaran adalah membangun hubungan dengan pelanggan dengan menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Seperti gambar di samping, menunjukkan aktor utama dalam lingkungan mikro pemasar. Keberhasilan pemasar perlu membangun hubungan dengan departemen perusahaan lain, pemasok, perantara pemasaran, pesaing, publik, dan pelanggan yang bergabung untuk membentuk jaringan pengiriman nilai perusahaan. Lingkungan mikro, yang pertama kita membahas tentang perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok perusahaan lain, top management, keuangan, research and development, operasi, pembelian, dan akuntansi. Semua kelompok perusahaan ini saling terkait hingga membentuk lingkungan internal, lingkungan mikro. Dengan pemasaran yang memimpin semua departemen, mulai dari manufaktur dan keuangan hingga sumber daya hukum dan sumber daya manusia. Berbagi tanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan. Yang kedua adalah pemasok. Pemasok menyediakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa dan perlakukan sebagai mitra untuk memberikan nilai pelanggan. Manajer pemasaran harus memperhatikan ketersediaan dan biaya persediaan. Kekurangan atau keterlambatan pasokan, pemogokan buruh, bencana alam, atau peristiwa lainnya dapat mempengaruhi biaya penjualan dalam jangka pendek dan mempengaruhi nilai pelanggan dalam jangka panjang. Meningkatnya biaya pasokan dapat memaksa kenaikan harga yang dapat membahayakan volume penjualan perusahaan. NIM 19D10142 akan menjelaskan lingkungan mikro yang poin ketiga, yaitu perantara pemasaran. Perantara pemasaran itu perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan lain untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-barangnya kepada pembeli akhir. Perantara pemasaran itu terdiri dari reseller, perusahaan distribusi fisik, agensi jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Perantara pemasaran ada 4 poin, ada reseller, perusahaan distribusi fisik. Nah, perusahaan distribusi fisik itu membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya ke tempat tujuan. Perusahaan distribusi fisik ada 2, yaitu perusahaan pergudangan dan perusahaan transportasi. Perusahaan pergudangan itu menyimpan dan melindungi barang-barang sebelum dikirim ke tujuan berikutnya. Kalau perusahaan transportasi membawa produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga itu ada agensi jasa pemasaran. Itu seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran atau agensi periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultasi pemasaran. Agensi jasa pemasaran itu dapat membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Dan yang terakhir itu ada perantara keuangan. Perantara keuangan itu membantu dalam segi keuangan dan risiko yang diasuransikan sehubungan pembelian atau penjualan barang. Poin yang keempat dari lingkungan mikro yaitu competitors atau pesaing. Perusahaan harus mendapatkan keuntungan strategis dengan mempromosikan penawaran mereka secara kuat terhadap
penawaran pesaing di benak konsumen. Ada 4 tipe pesaing, yaitu yang pertama itu pesaing macam-macam keinginan, pesaing macam-macam pemuas keinginan, pesaing jenis produk, dan pesaing merek barang. Yang kelima itu ada masyarakat atau publik, yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki minat nyata atau potensial yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya. Perusahaan itu dikelilingi oleh masyarakat umum. Nah, ada 7 tipe masyarakat umum. Yang pertama itu masyarakat keuangan, kedua itu masyarakat media, yang ketiga masyarakat pemerintah, keempat itu masyarakat kepentingan umum, yang kelima masyarakat setempat, yang keenam itu masyarakat umum, dan yang ketujuh itu masyarakat dalam perusahaan. Terakhir dari poin lingkungan mikro itu pelanggan. Pelanggan adalah suatu individu, kelompok atau organisasi yang mengonsumsi produk tersebut. Nah, perusahaan dapat berpotensi pada 5 jenis pasar, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar reseller, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Di Learning Objective 2 kali ini, kita akan membahas bagaimana perubahan di dalam demografi dan lingkungan ekonomi yang mempengaruhi keputusan marketing. Seperti dalam diagram tersebut, perusahaan dan semua aktor lainnya beroperasi dalam lingkungan kekuatan makro yang lebih besar yang membentuk peluang dan menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Yang pertama, demografi. Demografi adalah studi tentang populasi manusia, ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan statistik lainnya. Poin kedua yaitu lingkungan demografi. Melibatkan orang dan orang membuat pasar. Lingkungan demografis merupakan kepentingan utama bagi pemasar karena melibatkan orang dan orang untuk membentuk suatu pasar. Di poin ketiga ini yaitu ada tren demografis. Pemasar memperhatikan tren dan perkembangan demografis di pasar mereka dan menganalisis perubahan manusia dan struktur keluarga, pergeseran populasi geografis, karakteristik pendidikan, dan keragaman populasi. Lingkungan demografi. Di lingkungan demografi ini kita mengenal ada 4 generasi. Yang pertama itu baby boomers, yaitu angkatan yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964, yaitu generasi yang selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu kekuatan paling kuat yang membentuk lingkungan pemasaran melalui setiap tahap kehidupan di mana mereka berimigrasi. Boomer termuda sekarang berusia 50 tahun, yang tertua berusia akhir 60-an dan memasuki masa pensiun. Boomer menghabiskan lebih hati-hati dan berencana untuk bekerja lebih lama. Oleh karena itu, pekerjaan yang dihasilkan oleh baby boomer biasanya lebih tertata. Mereka adalah generasi terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Dan selanjutnya itu ada generasi X. Generasi X ini lahir di antara tahun 1965 hingga 1976. Jauh lebih kecil daripada generasi boomer yang mendahului mereka dan generasi milenial yang mengikuti mereka. Generasi X adalah kelompok konsumen yang terkadang diabaikan. Dari sudut pandang pemasaran, generasi ini adalah kelompok yang lebih skeptis, yang cenderung meneliti produk sebelum membelinya, sehingga lebih cenderung menerima promosi iklan, tidak sopan yang mengolok-olok konvensi dan tradisi. Yang selanjutnya ada generasi millennials. Generasi millennials ini lahir di antara tahun 1977 hingga tahun 2000. Keluarga milenial adalah generasi pertama yang tumbuh di Indonesia, yang penuh dengan komputer, ponsel, TV, satelit, iPod dan iPad, dan jejaring sosial online lainnya. Akibatnya mereka terlibat dengan merek dengan cara yang sama sekali baru, seperti dengan seluler atau media sosial. Di era pasca resesi, generasi milenial adalah generasi yang paling sulit secara finansial. Namun karena jumlahnya, keluarga milenial membentuk pasar yang besar dan menarik baik sekarang maupun di masa depan. Yang terakhir yaitu ada generasi Z. Generasi Z lahir di tahun 2000 ke atas. Generasi Z membentuk pasar anak-anak, remaja dan remaja tingkat dewasa. Penting yang menghabiskan sekitar 43 miliar US dollar setiap tahun
dari uang mereka sendiri dan mempengaruhi total hampir 200 miliar US dollar dari pengeluaran mereka sendiri dan orang tua. Konsumen muda ini juga mewakili pasar masa depan. Mereka sekarang membentuk hubungan merek yang akan mempengaruhi pembelian mereka di masa depan. Di poin ini ada generational marketing. Penting dalam pengelompokan orang berdasarkan gaya hidup atau tahap kehidupan alih-alih manusia. Beberapa ahli memperingatkan bahwa pemasar perlu berhati-hati mematikan satu generasi setiap kali bahwa pemasar produk atau pesan yang menarik secara efektif ke generasi lain. Yang lain mengingatkan bahwa setiap generasi memerlukan waktu puluhan tahun dan banyak tingkat sosial ekonomi. Sebagai contoh, para pemasar di Indonesia mulai melakukan pemasaran produknya melalui iklan-iklan, melalui kanal YouTube maupun media sosial lainnya yang diperuntukkan untuk generasi milenial hingga generasi Z. Demographic environment atau yang kita sebut sebagai lingkungan demografi juga memiliki beberapa dampak. Sebagai contoh yaitu perubahan keluarga Amerika, ditandai dengan lebih banyak pasangan dan bercerai atau berpisah. Lebih banyak orang yang memilih untuk tidak menikah atau menikah nanti. Semakin banyak orang yang menikah tanpa bermaksud memiliki anak. Sebagai contoh, komposisi keluarga di Amerika yang berubah semakin tercermin dalam film-film populer dan acara televisi. Salah satunya itu Modern Family, yaitu acara sitkom TV pemenang penghargaan keluarga besar non-tradisional. Yang kedua itu ada perubahan di tenaga kerja, ditandai dengan pekerja yang lebih berpendidikan akan banyak ditemui di berbagai perusahaan. Lebih banyak pekerja keras putih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori geographic shift in population, di mana dia yang memiliki arti periode pergerakan migrasi yang besar antara negara dan di dalam negara. Misalnya, pertumbuhan Amerika Serikat Barat dan Amerika Serikat Tengah, serta penurunan di Midwest dan Timur Laut. Di sini, dia juga bisa mengubah tempat orang bekerja. Contohnya yang pertama yaitu telecommuting. Telecommuting itu apa? Telecommuting itu aplikasi seperti GoToMeeting Citrix membantu orang bertemu dan berkolaborasi secara online melalui komputer, tablet, atau smartphone. Dan dia bisa melakukannya dimanapun dia berada. Yang kedua adalah home office. Home office itu apa? Home office itu kantor kecil atau rumah kantor atau kantor tunggal yang mengacu pada kategori industri atau industri rumahan yang melibatkan 1 hingga 10 karyawan. Namun, di Selandia Baru, Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan mendefinisikan kantor kecil sebagai 6 hingga 19 karyawan. Nah, terus geographic shift in population ini juga bisa menjelaskan jenis-jenis pasar. Jenis pasar sangat beragam. Ada 5 jenis-jenis pasar. Yang pertama, ada pasar internasional, ada pasar nasional, ada pasar etnis, ada pasar gay and lesbian, dan pasar disabled. Yang pertama saya akan menjelaskan pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasaran dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Nah, itu artinya pasar internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan pasar nasional. Pasar nasional itu pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Jadi dia hanya lingkupnya satu negara. Namun kalau pasar internasional lingkupnya itu semua negara. Pasar nasional bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Kemudian saya akan menjelaskan pasar etnis. Pasar etnis itu relasi di luar pasar. Masih terlihat adanya jarak sosial yang lebih banyak dipengaruhi oleh etnisitas. Tetapi relasi dalam pasar tampak lebih egalitarian, jadi lebih elegan. Pelayanan kepada para pelanggan tidak memperdulikan adanya perbedaan etnis. Secara umum, mereka dapat hidup
berdampingan dengan baik, keduanya saling diuntungkan secara ekonomis. Kemudian ada pasar gay dan lesbian. Gay dan lesbian adalah kaum gay dan lesbian menjadi pasar potensial bagi industri pariwisata dunia dalam beberapa tahun terakhir karena diketahui lebih sering melakukan perjalanan dan menghabiskan banyak uang di tempat wisata. Kemudian ada pasar disabled. Pasar disabled itu penyandang tunawisma, tuna segala macam orang-orang yang kurang beruntung. Pasar disabled itu barang yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas. Saya memiliki contoh di Indonesia, yaitu Yayasan Rumah Kinasi berupaya memberdayakan kaum disabilitas di daerah sekitar Blitar, Jawa Timur. Mereka dipekerjakan memproduksi jenis kerajinan yang dipasarkan hingga luar negeri. Walaupun dia tidak senormal kita sekarang, tapi dia bisa menghasilkan devisa negara. Yang kedua, saya memiliki contoh dari gay dan lesbi. Di Spanyol, tren pasar tersebut sangat disambut baik oleh pemerintah dikarenakan pemerintah Spanyol mendapatkan pemasukan sebesar 160 juta US dollar dari penyelenggara festival kaum gay dan lesbian pada bulan Juni tahun lalu. Kenapa saya mengambil contoh dari Spanyol? Karena yang saya tahu di Indonesia gay dan lesbian itu belum bisa menerima lah budaya gay dan lesbian. Kemudian perubahan pengeluaran konsumen pemasaran nilai melibatkan menawarkan nilai lebih besar kepada pembeli yang berhati-hati secara finansial, kombinasi kualitas dan layanan yang tepat dengan harga yang wajar. Di sini saya memiliki contoh, yaitu produk yang memiliki efek jaringan adalah sistem operasi Windows Microsoft. Ketika semakin banyak orang mulai menggunakan Windows daripada produk pesaing, semakin banyak pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi untuk berjalan di platform tersebut. Di sini saya memiliki gambar di mana price lebih tinggi dan value lebih rendah. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan, di mana selama beberapa dekade terakhir ini orang kaya semakin kaya, kelas menengah semakin menyusut, dan orang miskin tetap miskin. Koefisien Gini terus meningkat dari 30 poin pada tahun 2000 dan menjadi 41 pada tahun 2014 yang merupakan faktor tertinggi. Ketimbang Indonesia sekarang sama seperti Uganda dan Pantai Gading. Di sini saya akan membahas tentang tren utama dalam lingkungan alami dan teknologi perusahaan. Oke, langsung saja kita awali dengan poin pertama, yaitu tren lingkungan alami perusahaan. Pemasar perlu mewaspadai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan tren lingkungan alam seperti kekurangan bahan baku, sehingga suatu perusahaan didorong untuk mencari material pengganti sehingga produksi dapat tetap berjalan. Lalu bertambahnya polusi yang disebabkan oleh proses industri, maka perusahaan perlu mengolah polusi tersebut. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan alam, di mana pemerintah mengharapkan perusahaan yang ada untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi dan tidak memberikan dampak yang fatal bagi lingkungan sekitar. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, di mana kita akan bahas mengenai tren dalam lingkungan teknologi. Pada era modern ini, perkembangan teknologi merupakan kesempatan bagi pasar-pasar karena perkembangan teknologi tersebut sangatlah pesat. Maka dari itu, pasar perlu memperhatikan perkembangan teknologi supaya produk yang mereka jual merupakan produk yang baru dan tidak hanya menjual produk lama saja. Selain itu, perusahaan dan pasar juga perlu memperhatikan produk tersebut mengenai keselamatan dalam penggunaan produk teknologi. Di samping itu, pasar dan perusahaan juga perlu memperhatikan peraturan pemerintah tentang pengembangan teknologi.
Saya akan menjelaskan perubahan utama dalam lingkungan politik dan budaya. Lingkungan makro. Peraturan yang mengatur bisnis dan dimaksud untuk dilindungi. 1. Perusahaan dengan satu sama lain. 2. Konsumen dari pabrik bisnis yang tidak baik. 3. Kepentingan masyarakat terhadap pelaku bisnis yang tidak baik. 4. Meningkatkan penekanan pada etika. 5. Perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat. Lingkungan budaya, keyakinan dan nilai-nilai inti bersifat gigih, diturunkan biasanya dari orang tua ke anak, dan diperkuat oleh sekolah, gereja, dan lingkungan sekitarnya. Keyakinan dan nilai-nilai sekunder lebih terbuka untuk berubah dan dimasukkan pandangan orang tergantung diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Jadi di learning object 5 ini kita akan membahas bagaimana perusahaan mengambil tindakan terhadap lingkungan pemasaran. Ada 3 macam bentuk. Yang pertama itu uncountable, yang kedua itu proaktif, dan yang ketiga itu reaktif. Uncountable itu perusahaan mengambil tindakan secara bereaksi dan beradaptasi dengan kekuatan di lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan seperti Alfamart dan Indomart saat ini sedang memberikan secara cuma-cuma hand sanitizer kepada konsumennya. Hal itu dikarenakan agar perusahaan itu tetap berjalan karena ada COVID-19. Lalu yang kedua itu proaktif. Perusahaan yang mengambil tindakan agresif untuk mempengaruhi kekuatan di lingkungan. Sebagai contoh, karena saat ini banyak penimbun-penimbun massal, maka perusahaan-perusahaan sembako saat ini sedang gencar untuk memproduksi barang-barangnya. Lalu yang ketiga itu ada reaktif. Perusahaan yang mengambil reaktif ini hanya menonton dan beraksi terhadap kekuatan di lingkungan saja. Namun, walaupun hanya menonton dan bereaksi terhadap kekuatan di lingkungan saja, mungkin ini adalah hal yang paling benar. Karena belum tentu semua perusahaan itu dapat mengontrol keadaan yang ada di lingkungan saat ini.